Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Panyilekan beserta jajarannya, para ASN, kemudian para perangkat-perangkat di kelurahan yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita merasa bergembira sekali, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan sehat walafiat baik lahirnya maupun batinnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya sampai akhir masanya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak Camat yang telah memberikan waktu untuk sekedar kita sharing setelah melaksanakan saum Ramadan, maka ada halal bihalal ya. Walaupun istilah halal bihalal ini adalah istilah bahasa Arab yang tidak ada di Mekah ya, tidak ada di Saudi, karena memang dulu sejarahnya bangsa kita ini ada konflik dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengumpulkannya, maka dikumpulkanlah pada waktu itu dengan istilah halal bihalal. Jadi halal ini melepaskannya. Tadinya kan kita sudah melepaskan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saum Ramadan, kemudian juga dengan tadarus, kemudian juga dengan sedekah dan lain sebagainya. Itu sudah tuntas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian pada hari ini kita tinggal dengan manusia. Halal bihalal ini melepaskan dengan manusia. Oleh karenanya di dalam bahasa Arab setelah melaksanakan saum Ramadan ada yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri ini sebenarnya dua arti ya. Id kembali, Fitri itu bisa berbuka, dan fitri itu bisa suci. Jadi kembali kepada buka, artinya tadinya kita pada siang hari tidak makan, kemudian pada hari sekarang setelah Syawal kita bisa makan kembali, fitri. Kemudian fitri juga disamakan dengan kembali kepada kesucian, kepada fitrah. Karena fitrah manusia itu kan ada fitrah beragama kan. Kita punya agama yang berbeda-beda dan itu menjadi fitrah, menjadi keyakinan bagi masing-masing orang dan tidak bisa kita paksa. Kalau keyakinan itu tidak bisa kita paksa, harus sama nggak bisa, karena itu merupakan fitrah ya, merupakan fitrah yaitu suci kembali. Kemudian ada juga fitrah sosial, kemasyarakatan. Nah, itu kita juga kembali kepada fitrah yang tadinya sendiri-sendiri sekarang menjadi bersama-sama ya. Kemudian juga ada fitrah intelektual kebenaran, juga itu juga fitrah ya. Jadi kepada kebenaran kita ada fitrah kesuciannya. Kemudian juga ada fitrah akhlak dan lain sebagainya. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh secara lembaga oleh Pak Camat dalam rangka bagaimana kita kembali lagi kepada fitrah yang sebenarnya. Yang misalnya tadinya kita sebagai pekerja, sebagai ASN, saya mantan ASN ya Pak. Sudah pensiun, sudah 66 tahun. Saya bekerja tahun 83, sekarang udah jadi bebas dari ASN-nya. Bekerja sudah 40 tahun saya di ASN. Banyak liku-likunya ya memang di ASN ini ya. Liku-likunya pertama kita memang harus taat kepada
pertama pada Allah, kedua yang adalah taat kepada pimpinannya. Bekerja itu bukan karena pimpinannya, bukan karena pimpinan. Dulu kalau waktu saya itu bekerja itu jam 7 sampai jam 2. Sekarang jam 8 kan sampai jam 4. Begitu nggak ada pimpinan, orang-orang biasanya suka pada pulang karena pimpinan nggak ada nih. Dulu itu rektor ya, rektor nggak ada. Kata saya bukan bekerja karena rektor dan lain sebagainya, bukan karena pimpinan, tapi karena memang keinginan kita sendiri. Bahwa ASN itu kan sulit, menjadi ASN itu sulit. Oleh karenanya bekerja sebagai ASN ini adalah merupakan amanah yang harus kita emban ya. Liku-liku di dalam ASN banyak. Saya terakhir memang golongannya 4D ya. Tapi sebelumnya itu adalah golongan 2A. Sebenarnya 2B harusnya ya karena di situ sarjana muda, tapi diangkatnya SLA. Tapi tetap saya tidak sirik, tidak iri pada yang lainnya, karena memang itu adalah merupakan takdir ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud takdir itu memang itu sudah tidak bisa diinikan lagi ya. Kalau kita protes kan nggak bisa ya. Kita sebagai bawahan yang harus taat kepada atasan. Kemudian di dalam kenaikan pangkat juga kadangkala saya udah kerja lama ya, yang lain sudah naik, itu dalam hati itu memang ada keinginan kok orang itu sudah naik, tapi ternyata kita tanyakan, ya Bapak katanya sudah diajukan ya, tapi misalnya belum ini, itu semua. Jadi liku-liku itu memang ada ya. Sampai dari 2A sampai 4D itu kan memerlukan loyalitas ya. Oleh karenanya sekarang itu nilai-nilai di dalam kerja itu kan ada yang namanya akhlak kan. Akhlak ya. Akhlak itu yang pertama adalah A-nya amanah. Jadi kita mengemban amanah, mengemban kepercayaan. Jadi mengemban kepercayaan kita dari negara ya. Kita taat dan mengabdi kepada negara ya. Jadi amanah. Seperti Rasulullah SAW kan salah satunya mempunyai sifat amanah. Jadi percaya. Jadi Rasul itu adalah dipercaya ya oleh kaumnya pada waktu itu. Karena memang sewaktu dia berdagang juga dengan Siti Khadijah, dia tetap dalam melakukan perdagangannya. Kemudian baik itu untung, baik itu rugi, dia tetap mengatakan apa adanya. Jadi apa adanya itu tidak ada apanya. Jadi apa adanya bukan ada apanya. Itu amanah, terpercaya. Jadi A-nya akhlak, A-nya amanah. Dipercaya, kita harus dipercaya. Karena kalau kita sudah dipercaya, itu pasti satu saat Allah juga akan memberikan kita kelebihan. Kelebihan kepada kita. Kalau kita dipercaya oleh manusia, apalagi dipercaya oleh atasan, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Kemudian yang kedua itu akhlak, itu K-nya kompeten kan. Jadi kita harus berkompetensi ya. Oleh karenanya tingkatkan terus ilmu-ilmu kita, pengalaman-pengalaman kita. Kadangkala kompetensi ini sesuatu yang memang diperlukan pada sekarang ini ya. Jadi kita punya kompetensinya. Sekarang saya melihat ya kemarin ada ujian P3K itu memang secara kompetensi sesuai dengan keilmuannya ya. Salah satu ilustrasi ada orang yang misalnya jurusan pertamanan, kemudian dia masuk ke mengikuti kantor urusan agama, ujiannya itu tentang agama padahal belajarnya di pertamanan. Jadi tidak nyambung sehingga tidak bisa menjawab hal-hal yang itu. Atau yang jurusan elektro tentang kearsipan dan lain sebagainya. Memang sekarang ASN itu sulit. Oleh karenanya kita harus bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keyakinan pada kita, amanah pada kita. Ya, kita menjadi punya kompetensi. Kemudian yang ketiga H-nya itu harmonis. Jadi nilai-nilai keharmonisan ini harus terus dikembangkan oleh kita ya. Harmonis sesama teman sejawat, harmonis sesama bawahan ke atasan,
juga atasan ke bawahan. Kita harus hormat ya. Kita harus hormat. Apalagi kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang itu memang ada perbedaan di kita ya. Pimpinan itu kadangkala kepada yang lebih tua dia menghormat. Karena hormatnya karena dia lebih tua dari kita. Kemudian dia juga menghormat kepada pimpinan walaupun pimpinannya masih muda, tapi karena dia jabatan pimpinan. Di kita kan kadangkala ya ada orang tua biasa-biasa saja, padahal itu kalau di Jepang hormatnya ke orang tua. Karena ketuaan itu tidak akan kita bisa melampaui ya. Dia usianya sudah lebih tua dari kita, itu tidak akan bisa melampaui, apalagi kalau kita di bawah usia itu. Oleh karenanya ada ilustrasi, kalau kita misalnya umurnya masih muda, kemudian yang tua itu meninggal ya, misalnya yang 60 meninggal, kita 40, kadangkala kita suka bicara, ngorak kenehnya geus maot entong. Bagi urang mah masih 40, teu acan tangtos ka 60 ya. Upami anu usiana 60 maot, urangna terus genep-genep seperti bapak ya. Eta ngorak keneh boleh. Sebab sudah dilampaui 60 kan. Nah, kadang-kala kan begitu, sebab banyak kejadiannya. Ada yang usianya 50, gini ngorak kenehnya, ternyata dia 40 sudah meninggal. Nah, jadi harusnya kita yang 50 meninggal, yang masih kita 40, aduh 50 ya udah meninggal ya. Apakah saya sampai kepada 50 atau tidak? Nah, jadi kalau yang meninggalnya lebih atas, maka kita tidak boleh dia lebih muda. Sebab kita belum tentu mencapai usia 50, mencapai 50. Nah, itu harmonis. Kita jadi harus harmonis dalam kehidupan ini, apalagi di dalam ASN. ASN itu banyak sekali gesekan-gesekan ya. Kalau kita tidak benar-benar bertakwa pada Allah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Camat, Pak Sekcam ya. Jadi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi ada saja itu gesekan-gesekan, kemudian sakit hati dan lain sebagainya, maka janganlah kita terjadi konflik di dalam halal bihalal ini, maka kita angkat kembali fitrah kita, yaitu harmonis. Kemudian akhlaknya loyal. Jadi kita harus punya loyalitas, punya kesetiaan kita di negara kita adalah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu harga mati. NKRI itu harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah. Dan itu sudah menjadi komitmen bangsa Indonesia bahwa kita harus loyal. Harus setia kepada pimpinan, kepada atasan, kemudian sampai tingkat yang bawah. Jadi loyal. Ada loyalitas. Kemudian A-nya lagi akhlak, A-nya adaptif. Kita harus bisa adaptasi. Adaptasi di mana bumi langit di sana, maka bagaimana kita bumi ini. Hanya kalau kita baru di sini, maka kita harus adaptasi bagaimana kondisi yang ada di situ. Harus bisa melayani, kemudian juga harus bisa merasakan jeritan-jeritan apa yang ada di dalam kondisi itu. Kemudian yang terakhir K-nya itu adalah kolaboratif. Itu kerjasama. Jadi bagaimana kita harus terus-menerus untuk bekerja sama. Sebab kita tidak bisa bekerja ini hanya sendiri-sendiri. Kita tetap memerlukan kelompok-kelompok, memerlukan kerjasama yang lainnya. Nonsen kita melakukan sesuatu hanya satu orang saja, tidak bisa sekarang. Sekarang sudah tidak bisa lagi kita kalau hanya melaksanakan sendiri-sendiri. Tapi harus secara kelompok, harus secara jaringan. Oleh karenanya kita harus ada sinergitas dengan yang lainnya. Pak Wali sering mengatakan dulu kolaborasi itu artinya bagaimana kita harus bekerja sama. Bekerja sama pemerintah, yaitu umaro dengan ulama, harus juga bekerja sama. Sebab kerukunan umat itu ada pada 4 kan. Yang pertama ada keadilan daripada umaro, yaitu pimpinan kita ini adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah adanya ulama, orang-orang yang berkecimpung di dalam masalah keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang kaya.
yang senantiasa memberikan sodakohnya, berbagi. Kemudian yang keempat ada doa orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang miskin. Jadi 4 hal ini sebagai tonggak bagi kehidupan kita. Ada umaro yang adil, kemudian ada ulama yang senantiasa mengayomi, ada orang yang kaya yang senantiasa memberikan kontribusinya, kemudian ada doa orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang miskin, itu doanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada 3 doa yang langsung akan diijabah Allah. Adalah yang pertama orang yang berpuasa, kemudian yang kedua adalah doanya orang tua, kemudian yang ketiga doanya orang zalim, termasuk orang yang fakir miskin. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hal yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, bahwa kita harus terus memegang nilai akhlak. Yang pertama adalah kita mempunyai nilai amanah. Yang kedua, kita mempunyai nilai kompeten, berkompetensi. Yang ketiga, kita harus harmonis. Yang keempat, kita harus loyal, setia. Yang kelima, kita harus adaptif, bisa adaptasi. Yang keenam, kita harus kolaborasi, yaitu bekerja sama. Itulah 6 hal yang dapat kami sampaikan pada acara halal bihalal ini, yang intinya bahwa kita harus kembali kepada fitrah, bagaikan kita seperti anak bayi, seperti bayi yang keluar dari ibunya. Jadi mulai start hari ini kita jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Kiai Luqmanul Hakim itu intinya ada jamu jati. Jamu itu jaga mulut, jaga hati. Jadi mulai sekarang jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Jangan kita saling menjelekan, jangan saling memfitnah. Bawahan ke atasan, atasan ke bawahan, bawahan ke bawahan, atasan ke atasan. Kita jaga mulut kita, apalagi dalam sekarang situasi politik. Jangan sampai mulut itu bukan hanya mulut ini ya, bisa mulut itu tangannya. Tangan jangan oprak-oprek lah. Sekarang kan banyak ya udah itu kalau nggak mau jangan ditanggapi lah, karena sekarang ada cyber IT itu jangan ya. Oleh karena jaga mulut kita, termasuk tangan kita, jari kita ini juga bisa membuat hal-hal yang jelek. Jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi hadirin yang dimuliakan Allah. Doa. Marilah kita langsung ya berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada. Doa langsung baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa ahrij minad dunya mal iman wa khatim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.